Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Senang sekali Anda bisa bergabung lagi hari ini. Betul sekali. Dan siapkan minuman favorit Anda, mari kita mulai. Ya, anggap saja Anda sedang duduk santai bersama kami di ruang tamu, minum kopi, sambil membedah salah satu kisah paling luar biasa yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Materi di meja kita hari ini memang benar-benar memikat. Sangat memikat. Kita mengambil sumber langsung dari sebuah catatan sejarah monumental, yaitu buku Ar-Rahiq Al-Maktum atau The Sealed Nectar, karya Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Dan fokus spesifik kita kali ini ada pada seri 3, yaitu awal kenabian di Mekah. Nah, misi eksplorasi kita hari ini sangat jelas. Kita akan membongkar momen transisi yang luar biasa dramatis. Dari sebuah pencarian spiritual yang sangat sunyi. Tepat. Sunyi, terisolasi di dalam sebuah gua kecil, bertransformasi menjadi sebuah gerakan rahasia yang terstruktur, dan pada akhirnya mengubah wajah dunia. Ini bukan sekedar cerita masa lalu kan, ini adalah cetak biru. Iya, cetak biru tentang bagaimana sebuah perubahan sosial yang masif itu dikonsep dan dimulai. Dan untuk Anda yang mendengarkan, ekspektasi yang ingin kita bangun sejak awal adalah kita tidak akan sekedar membaca kronologi peristiwa tentang apa yang terjadi. Betul, kita tidak akan melakukan itu. Kita akan menggali lebih dalam untuk membedah mengapa peristiwa-peristiwa ini terjadi dengan cara yang sangat spesifik tersebut. Bagaimana strategi awal di masa-masa penuh krisis ini justru berhasil membentuk fondasi pergerakan yang sangat solid. Setiap detail yang akan kita bahas punya bobot strategis. Sangat strategis. Betul. Mulai dari lokasi gua hingga siapa saja orang pertama yang direkrut, semuanya memiliki bobot psikologis yang luar biasa. Kita akan melihat anatomi dari sebuah revolusi yang dimulai dari titik nol. Anatomi sebuah revolusi. Saya suka sekali kerangka berpikir itu. Oke, mari kita mulai dengan menyetal panggungnya. Kita putar waktu kembali ke kota Mekah, tepat menjelang usia Nabi Muhammad yang ke-40 tahun. Mekah saat itu bukanlah tempat yang sunyi. Sama sekali bukan. Kalau kita bicara soal Mekah saat itu, kita tidak sedang membicarakan kota padang pasir yang sepi. Mekah adalah Wall Street-nya Jazirah Arab. Pusat perdagangan raksasa. Dan yang paling penting, pusat penyembahan berhala. Ada ratusan berhala di sekitar Ka'bah. Dan ini bukan sekedar urusan kepercayaan kan, ini adalah urusan ekonomi. Itu poin kontekstual yang sangat krusial. Agama dan ekonomi di Mekah saat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sistem politeisme ini mendatangkan peziarah dari seluruh penjuru Arab. Yang berarti mendatangkan uang dan kekuasaan bagi kaum elit Quraisy. Menyentuh sistem kepercayaan mereka berarti mengancam stabilitas ekonomi dan dominasi politik elit itu sendiri. Nah, di tengah sistem yang sangat materialistis dan korup inilah, Nabi Muhammad merasa semakin terasing. Beliau tidak bisa menerima penyembahan berhala atau kebiasaan buruk masyarakat yang menindas kaum lemah. Ada rasa muak yang muncul. Ya, rasa muak dan keterasingan ini mendorong beliau untuk melakukan tahanuts, yaitu mengasingkan diri untuk beribadah dan merenung. Beliau meninggalkan kenyamanan dan hiruk-pikuk kota, Mendaki Jabal An-Nur. Gunung Cahaya, menuju sebuah celah bebatuan yang disebut Gua Hira. Di dalam catatan sumber kita, detailnya sangat spesifik loh. Beliau mendaki ke sana hanya membawa bekal minimalis. Air dan sawik ya? Betul, sawik. Semacam bubur gandum kasar. Beliau berdiam di sana selama berhari-hari, puncaknya di bulan Ramadan. Dan Gua Hira ini bukanlah gua yang luas. Ukurannya sangat sempit. Sekitar 4 yard panjangnya dan kurang dari 2 yard lebarnya. Yang sangat menarik di sini adalah membedah esensi dari isolasi fisik tersebut. Mengapa harus di gua yang sesempit itu? Kalau kita lihat dari sisi mental dan kesiapan psikologis, melepaskan diri dari kebisingan kota Mekah adalah prasyarat mutlak. Beliau sedang dipersiapkan untuk menerima beban informasi yang sangat masif, sebuah pesan kosmik. Masuk akal. Anda tidak mungkin bisa mencerna kejernihan visi sebesar itu di tengah hiruk-pikuk pasar atau intrik politik kaum Quraisy kan? Pasti sangat mengganggu. Kesunyian di Gua Hira yang sempit itu memaksa tubuh dan pikiran untuk melakukan fokus internal yang total. Ini adalah ruang inkubasi spiritual. Jadi, pengasingan itu seolah-olah menjadi proses kalibrasi ya. Menyesuaikan frekuensi mental beliau agar siap menerima sesuatu yang sama sekali di luar nalar manusia. Kalibrasi yang sangat ekstrim. Dan sesuatu itu benar-benar datang. Ini membawa kita ke momen yang paling mendebarkan dalam catatan ini. Suatu malam di bulan Ramadan, dalam kesunyian yang absolut di ketinggian gunung tersebut, tiba-tiba muncul sosok yang tak terduga. Kedatangan malaikat Jibril. Oke,
Mari kita melihat ini. Karena interaksinya sama sekali bukan seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita mistis, di mana malaikat datang membawa cahaya lembut dan berbisik menenangkan. Sama sekali bukan. Ini adalah konfrontasi fisik dan mental yang sangat intens. Malaikat Jibril muncul dan memberikan satu perintah tegas, Iqra, yang berarti bacalah. Dan Nabi Muhammad, yang dalam sejarah diketahui sebagai seorang ummi, Tidak bisa membaca dan menulis ya. beliau menjawab dengan jujur. Dan dalam kondisi yang pasti sangat kebingungan, aku tidak bisa membaca. Dan disinilah momen yang membuat saya selalu merinding saat membaca sumbernya. Malaikat Jibril tidak lantas mengangguk, maklum, atau memulanginya dengan santai. Jibril justru mendekati beliau. Memeluk dan mendekap tubuh beliau dengan sangat kuat. Ya, dekapannya begitu kuat hingga beliau merasa hampir kehabisan nafas. Lalu Jibril melepaskannya dan kembali memberi perintah yang sama. Bacalah. Sekali lagi dijawab, aku tidak bisa membaca. Interaksi fisik berupa dekapan yang menyesakkan dada ini tidak terjadi hanya sekali, melainkan sampai 3 kali berturut-turut. Tunggu, sampai kehabisan napas dan diulang 3 kali. Betul. Baru setelah dekapan ketiga yang menguras seluruh tenaga fisik itu, Jibril menyampaikan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ini kan memunculkan sebuah pertanyaan besar ya. Mengapa pendekatannya harus sekeras dan se-ekstrem itu? Kenapa Tuhan tidak menurunkan wahyu ini lewat mimpi yang indah saja saat beliau sedang tertidur di rumah? Itu pertanyaan analitis yang sangat bagus. Kenapa harus ada kontak fisik? Jawabannya adalah penegasan realitas. Penegasan realitas. Dekapan yang membuat napas sesak itu adalah bukti fisik tak terbantahkan bahwa pengalaman ini nyata. Ini bukan sekedar ilusi optik. Ah, saya paham. Ini bukan halusinasi karena beliau kelaparan atau kelelahan berhari-hari di gua. Dan ini jelas bukan mimpi. Rasa sakit dan tekanan di dada itu menuntut seluruh kesadaran beliau mengunci memori tersebut sebagai sebuah realitas yang berwujud nyata dan sangat berat. Sangat masuk akal. Ini membuktikan bahwa beban kenabian itu benar-benar punya bobot fisik, bukan sekedar ide abstrak. Tentu saja, setelah mengalami peristiwa kosmik yang begitu menguras tenaga dan menakutkan, respons yang muncul sangatlah manusiawi. Sangat wajar jika beliau ketakutan. Begitu Jibril pergi, Nabi Muhammad tidak langsung turun gunung dan berteriak, "Aku adalah utusan Tuhan." Tidak seperti itu. Beliau turun dengan tubuh gemetar hebat, jantung berdebar kencang, dan dipenuhi ketakutan luar biasa akan keselamatan nyawanya. Beliau bergegas pulang. Masuk ke rumah dan berseru kepada istrinya, Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Fakta bahwa momen kerapuhan manusiawi ini dicatat tanpa ditutup-tutupi justru memberikan tingkat otentisitas yang sangat tinggi pada narasi sejarah ini. Betul sekali, otentisitasnya terekam jelas pada reaksi panik tersebut. Dan di titik krisis inilah kita melihat peran Khadijah yang sangat brilian. Oh, Khadijah sungguh luar biasa di momen ini. Di saat suaminya pulang dalam keadaan terguncang hebat, Khadijah sama sekali tidak ikut panik. Ia tidak menganggap suaminya berhalusinasi atau kehilangan kewarasan. Nah, bagian ini yang membuat saya sangat kagum pada sosok Khadijah. Analisis psikologis yang ia lakukan pada momen itu luar biasa cerdas. Ia menggunakan rekam jejak suaminya sendiri. Tepat untuk memadamkan ketakutan tersebut. Khadijah pada dasarnya berkata, "Tidak mungkin Tuhan mencelakakanmu. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, jujur dalam bertutur kata, membantu orang miskin, memuliakan tamu, dan selalu membela kebenaran." Khadijah merangkum logika moral yang sangat kokoh. Alam semesta tidak akan menghukum orang dengan karakter sebaik itu. Ini adalah bentuk pertolongan pertama psikologis yang paling tepat sasaran, kan? Analisis Anda sangat tepat. Khadijah menstabilkan kondisi mental suaminya dengan fakta-fakta karakteristik. Namun insting Khadijah juga mengatakan bahwa mereka butuh validasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang objektif. Yang memiliki otoritas intelektual tentang fenomena langit semacam ini. Maka Khadijah mengambil langkah strategis dengan membawa suaminya menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Untuk Anda yang mendengarkan dan mungkin belum familiar, Waraqah ini adalah sosok kunci. Sangat penting? Dia sudah sangat tua dan buta, tetapi dia adalah cendekiawan Nasrani terkemuka di Mekah saat itu. Dia bisa membaca bahasa Ibrani dan memiliki pemahaman mendalam tentang kitab-kitab terdahulu, seperti Taurat dan Injil. Pengetahuannya sangat luas. Ketika mereka menceritakan detail kejadian di Gua Hira, respons Waraqah langsung mengubah lanskap pemahaman mereka secara total.
Warokah bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan rentetan sejarah pewahyuan masa lalu dengan peristiwa hari itu. Ia langsung mengkonfirmasi bahwa sosok yang datang memeluk di gua itu adalah Namus. Namus atau malaikat Jibril ya? Sosok rahasia yang persis sama dengan yang diutus kepada Nabi Musa. Konfirmasi ini memvalidasi pengalaman Muhammad dari sudut pandang teologis historis. Sebuah validasi yang melegakan. Tapi bagian paling berat dari pertemuan itu justru datang setelahnya. Warokah menyampaikan sebuah peringatan masa depan. Peringatannya berbunyi begini, "Seandainya aku masih muda dan kuat saat kaummu mengusirmu nanti." Coba bayangkan itu. Bayangkan kejutan yang dirasakan Nabi Muhammad saat mendengar kata-kata itu. Beliau adalah orang yang sangat dihormati di Mekah, dipanggil dengan gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Tiba-tiba mendengar kata diusir. Beliau spontan bertanya, apakah mereka benar-benar akan mengusirku? Dan jawaban Warokah adalah hukum besi sejarah para pembawa risalah. Ia menegaskan, tidak ada seorang pun yang datang membawa sesuatu seperti yang engkau bawa ini, kecuali pasti akan dimusuhi. Tunggu, mari kita telaah implikasi dari kata-kata itu. Di dalam masyarakat kesukuan Arab masa itu, diusir dari kabilah atau suku sendiri itu pada dasarnya sama dengan hukuman mati, kan? Sama persis. Anda kehilangan perlindungan hukum. Anda kehilangan status ekonomi. Darah Anda halal untuk ditumpahkan oleh suku lain tanpa ada yang akan menuntut balas. Jadi Warokah pada detik itu juga sedang memberitahu bahwa menerima wahyu ini berarti bersiap kehilangan segalanya. Status, keamanan, dan bahkan mungkin nyawa. Memang seberat itu taruhannya. Itulah mengapa peringatan Warokah ini menjadi titik balik. Ia menghapus semua ekspektasi bahwa jalan ke depan akan diwarnai oleh penerimaan dan tepuk tangan. Sebaliknya, jalan ini akan dipenuhi perlawanan. Penderitaan dan isolasi sosial yang brutal. Jadi, apa arti dari semua ini? Mengetahui bahwa ancaman pembunuhan dan boikot itu begitu nyata, rasanya hampir mustahil untuk membayangkan bagaimana ajaran ini bisa disebarkan. Sangat berbahaya jika dilakukan secara terbuka. Kalau beliau keesokan harinya berdiri di depan Ka'bah dan berteriak, "Tinggalkan berhala-berhala yang memberi kalian kekayaan ini," beliau pasti akan langsung dibungkam selamanya. Langsung ditumpas habis. Jadi, disinilah transisi strateginya bermula, memasuki fase yang dalam sejarah disebut sebagai dakwah Syria. Atau fase sembunyi-sembunyi. Gerakan ini harus beroperasi sepenuhnya di bawah radar elit Mekah. Keputusan untuk bergerak di bawah tanah selama 3 tahun pertama ini adalah kalkulasi yang sangat presisi. Pesan ini disebarkan secara eksklusif. Dari mulut ke telinga. Hanya kepada orang-orang yang ikatan emosional dan tingkat kepercayaannya sudah teruji secara absolut. Tidak ada dakwah terbuka, tidak ada konfrontasi di ruang publik. 3 tahun menyimpan rahasia intelektual dan spiritual yang bisa mengubah tatanan dunia. Dan ini membawa kita pada pertanyaan paling krusial, siapa saja orang-orang pertama yang bersedia menanggung risiko seberat itu? Ini adalah profil pemeluk pertama yang sangat menarik. Kelompok pionir ini dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Mari kita urai satu persatu, karena formasi kelompok pertama ini sangat membuka mata. Tentu saja, orang pertama adalah Khadijah, istri beliau. Yang mewakili sosok bangsawan elit dan pengusaha kaya raya yang sangat dihormati. Lalu yang kedua ada Zaid bin Harithah. Status asalnya adalah seorang budak, yang kemudian dibebaskan dan dijadikan anak angkat oleh beliau. Menarik kan? Sangat menarik. Sampai di sini saja kita sudah melihat dua kutub sosial yang sangat kontras di Mekah. Seorang wanita bangsawan berstatus tinggi dan seorang mantan budak. Keduanya disatukan oleh pesan yang sama di hari yang sama. Lalu yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Usia Ali saat itu masih sangat belia, belum menginjak usia dewasa penuh. Dan sosok keempat di lingkaran inti ini adalah sahabat karib beliau, Abu Bakar As-Siddiq, seorang pedagang sukses. Bangsawan terpandang. Dan negosiator yang suaranya selalu didengar oleh para elit Quraisy. Jika kita hubungkan formasi 4 orang ini dengan gambaran besarnya, ini adalah sebuah potret sosiologis yang menakjubkan. Berarti sejak hari pertama, secara tidak sadar atau mungkin sangat disengaja, pesan ini langsung meruntuhkan hierarki sosial masyarakat Arab yang sangat kaku itu ya? Tepat sekali. Anda punya pengusaha wanita elit, Anda punya mantan budak, Anda punya sosok remaja, dan Anda punya pemuka masyarakat. Kesetaraan di hadapan Tuhan bukan sekedar teori yang diajarkan nanti. Tapi langsung dipraktekkan dalam struktur penganut pertamanya. Gerakan ini menabrak semua tembok tradisi Mekah.
Analisis Anda mengarah ke inti masalahnya. Pesan ini tidak memandang kelas sosial, dan dari kelompok inti inilah, efek bola salju mulai bergulir perlahan, namun mematikan bagi struktur lama. Peran Abu Bakar di sini sangat instrumental. Abu Bakar adalah tipe orang yang jaringannya luar biasa luas, berwawasan luas, dan sangat disukai banyak orang. Ya, beliau menggunakan pesona dan pengaruhnya dengan sangat hati-hati. Abu Bakar tidak mengumpulkan massa di jalan, tapi ia menggunakan pendekatan personal. Lewat jaringan eksklusifnya, Abu Bakar berhasil merekrut pemuda-pemuda cerdas dan tokoh kuat yang kelak menjadi pilar-pilar raksasa peradaban Islam. Orang-orang seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah. Membawa nama-nama ini masuk ke dalam lingkaran rahasia benar-benar membutuhkan kemampuan diplomasi dan tingkat kerahasiaan tingkat tinggi. Perekrutan ini menargetkan kualitas fundamental, bukan kuantitas. Mereka sedang membangun sel-sel kecil yang tak terpisahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok rahasia ini mulai menyadari sebuah kebutuhan praktis kan? Mereka butuh tempat untuk berkoordinasi. Mereka tidak mungkin terus-menerus bertemu secara acak di lorong-lorong pasar atau di pinggiran kota. Terlalu beresiko, mereka butuh pusat komando. Maka, dipilihlah rumah salah satu pemeluk muda, Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Rumah ini kemudian dikenal sebagai Dar Al-Arkam. Membayangkan dinamika di dalam Dar Al-Arkam itu seperti menonton adegan operasi intelijen tingkat tinggi. Rumah itu terletak di dekat Bukit Sofa. Cukup sentral, tapi entah bagaimana berhasil lolos dari pengawasan ketat kaum Quraisy. Di sanalah sel-sel rahasia ini berkumpul. Mereka membaca wahyu-wahyu yang baru turun, belajar langsung. Melakukan ibadah yang sama sekali berbeda dari rutinitas Mekah dan mengkonsolidasikan kekuatan batin mereka. Semua dilakukan dengan suara tertahan. Sementara di luar pintu, kehidupan politeisme dengan segala arogansinya berjalan seolah tidak ada yang berubah. Kontrasnya benar-benar luar biasa. Sangat dramatis. Eksplorasi kita hari ini benar-benar membawa kita menelusuri lorong waktu yang sangat emosional. Kita mulai dari kesunyian mutlak di Gua Hira, merasakan kejutan fisik dan ketakutan manusiawi yang nyata saat wahyu pertama turun. Kita melihat bagaimana Khadijah dan Warakah bin Naufal memberikan landasan logis dan validasi yang krusial. Dan akhirnya, kita menyaksikan lahirnya sebuah sel rahasia yang beroperasi di bawah hidung elit Quraisy selama 3 tahun penuh. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah gerakan baru. Merefleksikan ini dalam konteks yang lebih luas. Apa yang bisa Anda pelajari dari strategi fondasional ini? Ada pelajaran berharga di sana. Pelajaran terbesarnya adalah perubahan yang benar-benar mengubah zaman seringkali tidak dimulai dengan teriakan lantang di alun-alun kota atau deklarasi terbuka yang bombastis. Benar. Perubahan terbesar justru sering lahir dari ruang-ruang sunyi, dari pencarian batin yang jujur, dan kemudian menyebar lewat bisikan-bisikan keyakinan di antara segelintir orang yang saling mempercayai nyawa mereka satu sama lain. Sebuah ide yang revolusioner jika dipelihara dan diinkubasi oleh orang-orang yang tepat meski jumlahnya bisa dihitung dengan jari, pada akhirnya akan menjadi kekuatan yang tak terbendung. Tepat sekali. Nah, sebelum kita berpisah, ada satu hal lagi yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Dari radar intelijen kaum Quraisy. Bagaimana maksudnya? Bagaimana jika fase Siriyah ini sejatinya adalah sebuah karantina spiritual yang dirancang secara khusus oleh Tuhan? Sebuah kawah candra di muka untuk memastikan bahwa ketika Islam pada akhirnya diperintahkan untuk berbicara secara terbuka, para pemeluk pertamanya sudah memiliki ketahanan mental baja yang tidak bisa lagi dibeli dengan tumpukan harta atau dihancurkan dengan siksaan fisik paling kejam sekalipun. Wow, itu perspektif yang sangat dalam. Bayangkan, tanpa fase sunyi yang membentuk fondasi internal sekuat itu, mungkinkah fondasi peradaban ini bisa bertahan menghadapi badai kehancuran yang tak terelakkan datang setelahnya? Sebuah pertanyaan yang sangat pantas untuk Anda bawa dan pikirkan setelah sesi ini berakhir. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia menemani eksplorasi materi kita hari ini. Tetaplah menjadi pembelajar yang haus akan pengetahuan, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita berikutnya.